Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel membahas saham Indonesia, dan kali ini saya akan membahas saham Indo Tambang Raya Megah atau ITMG. Karena saham ini menurut saya menarik sekali ya. Kenapa menarik? Akan saya jelaskan alasannya. Dan pertama-tama kita akan melihat chartnya dulu ya. Dan kita lihat pada tanggal 21 April ITMG turun 10,58% karena ada pembagian dividen yang sangat besar. Nah, di sini kan ada celah besar nih. Ada celah yang sangat besar. Celah ini harusnya bisa tertutupi ya. Dan pada tanggal 16 sampai tanggal 19 Juni ini celahnya baru tertutupi setengahnya ya, baru setengahnya, belum full. Dan yang sekarang juga baru menutupi setengahnya, belum full. Dan pergerakan harga sekarang ini menyundul area resisten ya. Kita hapus dulu ini ya. Nah, menyundul area resistennya, disundul dur. Dan jika berhasil menembus area 23650, maka ITMG akan bisa menutup celah ini ya, akan naik dan menutup celah ini. Kenaikan dari resisten ke harga celah berapa persen? Kita tarik garisnya dari sini, tarik, ternyata 3% ya, berarti masih bisa mendapatkan profit yang lumayan jika naik 3,86% dan menutup celah yang ada. Nah, jika sudah menutup celah, akan kemana jalur ITMG ini? Apakah akan turun atau akan naik? Nah, untuk menentukan hal tersebut diperlukan volume yang sangat besar agar bisa menembus resisten di sini. Jadi dibutuhkan volume besar dan pembelian besar-besaran. Jika tidak ada volume besar, kemungkinan akan turun. Nah, sama juga dengan yang hari ini pada saat video ini dibuat. Namun saya yakin karena ada volume besar pada hari ini, saya yakin ITMG akan mampu menembus resistennya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk turun jika indeks harga saham gabungan anjlok. Kenapa? Kita lihat di sini, kita hapus dulu sebentar. Kita lihat IHSG-nya. IHSG-nya pada saat video ini dibuat atau tanggal 30 Juli tahun 2025, IHSG ini turun ke bawah ya, turun setelah ada dua candle yang kecil-kecil dan tipis-tipis. Kemudian pada hari ini candlenya turun atau merah pekat ya. Dan kemungkinan ya IHSG akan turun dulu ke area 7471, dan jika jebol kemungkinan akan pergi ke sini. Dan jika ini jebol kemungkinan akan ke sini. Dan jika ke sini ITMG bisa saja gagal menembus resistennya dan turun. Jadi IHSG mempengaruhi harga ITMG ya. Karena IHSG melacak seluruh saham yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua itu dari harga batu baranya sendiri ya. Kita cek. Nah, jika pakai candlestick ini nggak jelas banget ya, garis-garis doang, maka ganti aja dengan garis. Nah, di garis ini kelihatan harga batu bara mulai uget-uget naik gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada support kan. Nah, di sini ada support, di sini ada resisten. Nah, dan harga batu bara ini naik, turun, naik, turun, dan membuat support yang sangat kuat karena diuji berapa kali ini? 1, 2, 3. Diuji 3 kali dan bekas resisten ya. Bekas resisten pada tanggal 5 Juni.
dan resistennya juga diuji banget dengan 3 kali kenaikan, namun berakhir dengan kegagalan. Bahkan membentuk huruf V juga gagal. Namun pada tanggal 25 Juli harga batubara berhasil menembus resisten kuatnya ya. Jadi ini katalis positif untuk saham-saham batubara. Tapi saya lebih memilih ITMG karena alasan ada celah yang besar. Nah, harga batubara ini naik, kemungkinan akan menuju ke area sini. Udah dekat dengan resistennya ya. Udah dekat, dan kalau bisa nembus bisa naik lebih tinggi. Tapi tergantung juga dari permintaan global ya. Nggak melulu soal technical analysis, tapi juga supply dan demand. Oke. Lalu kita lanjut ke marginnya ya. Jika ini by the way bukan margin dari laporan keuangan, tapi margin. Jadi orang-orang kan ada dua jenis akun di sekuritas itu, ada akun biasa dan akun margin. Nah, akun margin ini jadi kita itu minjem uang ke sekuritas untuk membeli saham, dan tentunya dikenakan bunga sekian persen per hari ya, kena bunga, dan bisa juga terkena likuidasi ya, terkena liquid jika jaminan di bawah utang yang ditentukan oleh sekuritas tersebut. Jadi margin ini wajib diperhatikan sekali. Kita cari ITMG, margin ITMG. Kenapa wajib diketahui? Karena jika marginnya tinggi berarti orang-orang banyak bertaruh ke sebuah saham menggunakan uang panas atau utang dari sekuritas, dan suatu saat mereka bisa jual dan akan menyebabkan tekanan jual yang tinggi. Nah, untuk kasus ITMG ini marginnya kecil-kecil ya, imut-imut banget marginnya, imut-imut, lihat, imut-imut, gak pernah ada margin yang tinggi. Nah, jika imut-imut begini, jika mereka jual pun tidak akan masalah karena nilainya kecil sekali. Jadi saya suka ITMG itu karena tidak ada yang menggunakan margin secara berlebihan ya, dan kemungkinan naiknya akan lebih tinggi. Itu dari margin. Lalu kita cek dari data shareholdernya ya. Kita cek dari data shareholdernya. Nah, pada bulan kemarin itu retail berkurang 0,4% atau memegang ITMG senilai 4,35 triliun dan ditampung oleh bandar lokal dan investor asing. Nah, ini yang saya suka, investor asing beli ya. Investor itu kayak perusahaan pensiun gitu ya, perusahaan yayasan, kan itu termasuk investor. Mereka jarang transaksi dalam waktu dekat. Jadi mereka beli bulan Januari dan jual bulan Desember, itu bisa disebut investor. Nah, ini bandar lokal yang beli dan investor asing yang beli. Jadi ini bagus sekali ya, menekan tekanan jual dari retail jika harganya naik karena retail berkurang. Lalu kita cek lagi di manajer investasi asing ya. Manajer investasi asing itu seperti BlackRock, seperti Dimensional dan lain-lain. Kita cek dulu. Botnya sedang login ya. Nah, botnya sedang loading. Kita tunggu sebentar. Nah, kita ke atas. Nah, yang saya suka dari ITMG itu BlackRock mulai akumulasi ITMG dari awal bulan Juni. Mereka terus beli, dan sekarang mereka udah nggak beli lagi. Tapi ini katalis bagus karena jika BlackRock akumulasi biasanya dalam beberapa bulan ke depan harganya akan dinaikkan. Ingat, beberapa bulan ke depan, bukan besok. Lalu kita cek lagi ke
ternyata dimensional menjual ITMG karena kepemilikan dimensional hanya 1 juta lembar ITMG, jadi pengaruhnya tidak besar. Beda dengan BlackRock yang punya 10 juta lembar. Ingat, lembar bukan lot. Nah, dan SPDR ini juga beli, ini bagusnya beli meski jumlahnya sangat sedikit sekali ya, hanya 200.000 lembar. Dan untuk tanggal 29 Juli SPDR jual. Kalau 1800 berarti jual 18 lot kecil. Nah, di Global X juga beli ITMG. Global X nilainya lumayan, ada 5 juta ya, 5 juta lembar. Jika dalam lot 5 juta lembar itu sekitar 5.500.000, berarti 50.000 lot. Nah, di Wisdom Tree nggak melakukan pembelian atau penjualan, mereka datar. Di Vestas juga sama ya, datar. Jadi bagus di ITMG itu yang beli itu BlackRock, Global X, apalagi tadi BlackRock, Global X, SPDR, dan yang jual hanya dimensional, dan itu jumlahnya sangat kecil sekali. Jadi jika mereka jual juga nggak berpengaruh. Nah, itulah beberapa alasan saya menilai ITMG bagus. Pertama dari chartnya, kedua dari manajer investasi asing, dan ketiga dari harga batubaranya itu sendiri, dan yang keempat dari data shareholdernya itu yang sangat bagus sekali. Semoga penjelasan saya jelas dan semoga bermanfaat. Ini bukan ajakan jual dan beli. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini.